Ibu, Bapak, Saudara, dan Saudari yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk menerima sabda Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, sumber kebijaksanaan, hikmat, dan ilmu pengetahuan, sungguh kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami umat-Mu, kami akan bersama-sama membaca sebagian dari firman-Mu. Dan kiranya Roh-Mu yang tercurah atas kami, menuntun kami di dalam kami membaca firman-Mu, kami merenungkannya, dan juga hingga kami bisa melakukannya. Terima kasih ya Tuhan, bersabdalah, kami siap untuk mendengar. Amin. Ibu, Bapak, Saudara, dan Saudari yang terkasih di dalam Tuhan, pada Minggu Prapaskah 3 ini, kita akan bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan dari bacaan Injil yang akan diambilkan dari bacaan dari Lukas pasalnya yang ke-13 ayat 1 sampai 9. Lukas pasalnya yang ke-13 ayat 1 sampai 9. Pada waktu itu, datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang senantiasa membaca, merenungkan, dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hosiana, amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita melakukan kesalahan dan tahu bahwa kita akan segera mendapatkan hukuman, secara manusiawi kita akan merasa takut. Dan ada 2 pilihan yang bisa kita lakukan. Pilihan yang pertama, kita menghadapi hukuman tersebut karena kita menyadari memang kita bersalah dan memang kita harus menghadapi konsekuensinya. Atau pilihan yang kedua, yakni kita menyalahkan pihak yang bisa disalahkan. Entah itu orang lain, entah itu keadaan, ataupun yang lainnya, supaya kita bisa menghindari hukuman tersebut, atau paling tidak kita mengurangi konsekuensi dari hukuman tersebut. Jangankan kita yang bersalah, ketika kita tahu orang lain bersalah atas sesuatu, kita pun akan dengan senang hati menjadi orang yang menambah alasan agar hukuman bisa segera dirasakan oleh orang tersebut. Jadi sesungguhnya kalau kita boleh jujur dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali ketika kita menghadapi sebuah hukuman, kita cenderung akan berusaha untuk menyalahkan pihak lain supaya kita tidak terlihat bersalah. Itu kalau kita bersalah, tapi kalau orang lain, kita cenderung akan menambah. Ya pokoknya bagaimana sebisa mungkin orang tersebut harus segera dihukum karena memang dia bersalah. Itu semua terjadi karena kita ingin selalu merasa lebih baik daripada orang lain dalam aspek apapun, bahkan dari segi moral itu sendiri. Kita ingin selalu terlihat lebih baik dibandingkan orang lain, dan hukuman dapat membuat orang lain terlihat lebih buruk dibandingkan diri kita. Jadi seburuk-buruknya diri kita masih ada yang lebih buruk dari
kita, yakni orang lain, sehingga kita merasa oke dengan keadaan kita merasa maklum dengan keburukan kita karena ada yang lebih buruk. Inilah yang selalu menjadi konsep berpikir kita, yakni moral dan hukuman. Orang yang bersalah harus dihukum. Orang yang kurang bermoral harus menerima konsekuensinya, bahkan mungkin pada berujung kematian itu sendiri. Dan inilah penegasan yang hendak didapatkan oleh orang yang bertanya kepada Yesus tentang konsekuensi kematian terhadap moral manusia. Lukas pasal yang ke-13 ayat yang pertama. Kematian orang-orang Galilea di tangan Pilatus ketika mereka sedang mempersembahkan korban, maupun kematian orang-orang karena kecelakaan robohnya menara di dekat Siloam, sesungguhnya tidak berkaitan dengan moralitas mereka, tetapi karena orang-orang tersebut bertanya hendak menguji Yesus. Kira-kira apa pendapat Yesus sebagai seorang guru, sebagai seorang pemimpin di dalam kelompoknya, begitu? Apa pendapat Yesus ini tentang moralitas dan hukuman itu sendiri? Tetapi lalu Yesus menjelaskan tentang kematian dan moralitas itu tidak ada kaitannya secara langsung. Kematian adalah sebuah tragedi dan bukan alat penghukuman atas dosa-dosa manusia. Di sini Yesus ingin memberikan sebuah pemahaman yang baru kepada orang-orang yang merasa bahwa mereka tidak mengalami peristiwa mengenaskan tersebut karena mereka lebih suci dan lebih baik dari orang-orang yang mengalami musibah dalam hidupnya. Orang-orang yang mengalami kematian mengenaskan atau mungkin penderitaan kesengsaraan, mungkin tidak sampai kematian gitu, dilihat sebagai memang itu yang harus mereka terima, konsekuensi bahwa hidup mereka tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi dari mana kita tahu? Dari mana orang-orang yang bertanya kepada Yesus ini tahu bahwa hidup mereka tidak sesuai kehendak Tuhan ataupun hidup saya sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Penderitaan, kesengsaraan, tragedi, musibah, dan kematian bukan semata-mata menjadi alat penghukuman atas dosa-dosa manusia. Semuanya adalah bagian dari kehidupan. Bukan untuk menghakimi apakah manusia itu sudah cukup bermoral atau tidak. Dan inilah juga yang akan dialami oleh Yesus ketika Tuhan Yesus nanti berjalan menuju pada salib, menuju pada penderitaan dan kesengsaraan tersebut. Apakah itu berarti Tuhan Yesus tidak bermoral? Dan seperti yang kita ketahui tidak demikian. Justru jalan kematian, jalan menuju salib itu adalah cara Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia. Cara Tuhan untuk menyelamatkan seluruh ciptaannya. Bukan sebuah hukuman atas apa yang harus Yesus terima. Yesus dengan jelas menolak pandangan yang mengkaitkan langsung antara dosa dan musibah yang mengerikan. Karena Yesus tahu betul bahwa kerajaan Allah adalah tentang kasih pengampunan Allah. Allah melampaui hukuman tanpa meniadakannya. Bukan berarti dengan menolak pandangan itu, Yesus selalu meniadakan hukuman, melihat bahwa penghukuman itu bukan sesuatu yang penting, tidak demikian. Oleh karena itu, Yesus mengajak agar semua orang bertobat untuk menghindari penghukuman yang kekal, yakni kebinasaan kekal itu sendiri. Kematian kekal yang berarti terpisah dari Allah sumber kehidupan. Yesus mengajak untuk setiap orang bertobat dari kemunafikan, bahwa mereka yang merasa lebih baik, lebih suci, lebih saleh, sehingga diluputkan dari semua kemalangan atau musibah tersebut. Bukan hanya bertobat dari tindakan kita, dari dosa-dosa yang kita lakukan, tetapi juga apa yang kita pikirkan tentang diri kita sendiri dan juga tentang orang lain. Karena keselamatan dari Allah bukan hanya tentang kita merasa lebih bersyukur karena melihat hidup orang lain yang susah dan malang karena dosa. Oh, saya bersyukur, hidup saya selalu beruntung.
bahwa ternyata saya menjadi orang yang diberkati Tuhan, itu karena saya tidak pernah melenceng, karena saya selalu melakukan firman Tuhan. Itu kan perasaan kita. Siapa tahu melalui apa yang kita pikirkan atau mungkin motivasi-motivasi kita, sebenarnya kita sudah berdosa kepada Tuhan. Tapi karena keterbatasan kita, kadang kita tidak menyadarinya. Nah, jangan sampai lalu kita merasa demikian, merasa diberkati karena kita hidup secara saleh, hidup secara lurus-lurus saja. Padahal di dalam kehidupan ini, kehidupan manusia itu selalu naik dan turun dengan segala tantangannya, godaannya, dan pencobaan-pencobaannya. Justru di sini Tuhan Yesus mengajar kita untuk membangun simpati dan empati supaya kasih pengampunan Allah dapat dirasakan oleh semua orang. Kasih pengampunan Allah membuat orang dapat menerima setiap kesempatan di dalam hidupnya untuk bertobat, baik yang malang maupun yang beruntung, baik yang berduka maupun yang bersuka cita, baik yang susah maupun senang, semuanya merasakan kesempatan untuk bisa berbalik kepada Tuhan, bertobat kepada Tuhan di dalam keadaan apapun. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah di perikop yang selanjutnya di ayat yang ke-6 sampai 9 memiliki arti kemurahan Allah yang selalu memberikan kesempatan bagi umatnya. Pohon ara yang tumbuh di tengah kebun anggur. Kenapa ada pohon ara di tengah-tengah kebun anggur? Ini tempat yang tidak semestinya dia tumbuh di situ. Dan diceritakan di situ tidak berbuah. Lalu pemilik kebun hendak memangkasnya. Toh tidak berbuah juga, padahal sudah dibiarkan tumbuh di situ gitu ya. Sudah diberikan kesempatan, ya udah tumbuh di antara anggur-anggur itu. Tapi ternyata dia tidak berbuah juga. Kalau mungkin kita kembali kepada yang di awal, ketika kita mungkin merasa kita menjadi pohon ara. Loh, saya tumbuh di tengah-tengah kebun anggur, nutrisi-nutrisi yang harusnya saya gunakan untuk bisa menumbuhkan buah diambil oleh anggur-anggur di sekitar kita. Nah, ini kan bukan tentang menyalahkan orang atas apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi fokusnya adalah pada kemurahan Allah di dalam setiap apapun yang kita terima. Lalu selanjutnya di dalam perumpamaan tersebut dijelaskan pengurus kebun anggur meyakinkan kepada pemiliknya agar memberikan satu kesempatan lagi. Ia akan merawatnya supaya bisa berbuah, dan jika tidak berbuah maka tebang saja. Jadi minta diberikan waktu 1 tahun begitu untuk bisa berbuah kembali. Nah, akhirnya diberikan kesempatan. Kesempatan ini adalah kemurahan Allah itu sendiri. Perumpamaan ini adalah tentang kesempatan. Bahkan pohon ara yang tidak semestinya tumbuh di tengah-tengah kebun anggur saja diberikan kesempatan. Asalkan dia mau berproses dengan bersedia untuk dirawat agar dia berbuah. Begitupun kehidupan manusia. Kehidupan kita yang penuh dengan tragedi, penderitaan yang tidak seharusnya tumbuh di tempat di mana kita berada. Bukan lalu menyalahkan pihak-pihak yang lainnya. Bahkan mungkin kita akhirnya menyalahkan Tuhan. Kenapa tragedi ini terjadi di dalam kehidupan saya? Padahal Tuhan, saya sudah berusaha sebaik mungkin mengikuti kehendak-Mu. Tetapi bagaimana itu bisa terjadi, kemalangan itu terus-menerus terjadi di dalam kehidupan saya? Itu akan selamanya menjadi pertanyaan kita. Tetapi tidak hanya berhenti di situ saja. Bagaimana kita mau berproses, menggali setiap tanah di sekitar kita, menjadikan setiap sakit, luka, kegagalan kita di masa lalu sebagai pupuk agar kita semakin bertumbuh, berbuah, memanfaatkan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Bukannya kita sibuk menyalahkan apa yang ada di sekitar kita. Bukan seberapa besar dosa kita ataupun seberapa salehnya hidup kita, semuanya adalah kasih karunia Allah. Dalam Yesaya 55 ayat 1-9 ini menjadi bacaan pertama kita dari bacaan leksionari di Minggu Prapaskah 3 ini.
yakni janji pemulihan Allah bagi Israel, di mana Allah berpaling dari hukuman kepada perjamuan kehidupan bagi semua. Semua datang untuk makan dan minum dari meja kehidupan. Semua datang untuk berbagi berkat, bukan datang untuk saling menyalahkan dan saling mengklaim siapa yang paling layak mendapatkan yang lebih banyak. Hidup di dalam kasih karunia bukanlah hidup dalam ketakutan atau kekhawatiran akan hukuman. Hidup di dalam kasih karunia adalah hidup yang selalu masuk di dalam pertobatan. Kita menjadikan tragedi, musibah, penderitaan, baik yang kita alami maupun juga yang orang lain alami, bukan dalam kacamata penghukuman, tetapi dalam kacamata kasih karunia dari Allah yang tanpa batas. Bahwa Tuhan memberikan kita kesempatan untuk berproses di dalam kehidupan kita. Kita yang merasa gagal dalam perjalanan iman kita, merasa berdosa dan tercela, Kristus berkenan menopang kita dan Roh Kudus menuntun kita untuk kita bisa bangkit kembali, sehingga hidup kita digunakan menjadi sarana bagi Tuhan untuk menyatakan keselamatannya bagi dunia ini, sehingga kita dilayakan dan dimampukan hanya oleh kasih karunia, bukan karena kesalehan diri kita, kesucian diri kita, atau bahkan kekudusan diri kita. Begitu juga kita harus menjadikan diri kita sebagai penopang bagi sesama kita, bukan malah mencari pengakuan bahwa kita lebih baik, lebih kuat, dan kita lebih layak. Marilah kita kembali mengingat bahwa rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita. Apakah kita bisa menjawab dan menilai secara utuh apa makna hukuman dan berkatnya? Kita menyadari kita ciptaan yang terbatas. Kita tidak bisa menyelami pikiran Allah. Tetapi kita tahu bahwa pikiran Allah adalah kehidupan, kasih karunia, sejahtera bagi seluruh ciptaannya. Sehingga siapa kita bisa menghakimi orang lain, atau mungkin kita menghakimi diri kita sendiri. Kita semua adalah sama di hadapan Tuhan sebagai ciptaan yang Ia cintai dengan amat sangat mendalam. Dia rindu untuk kita selalu masuk dalam pertobatan tanpa harus saling berkompetisi menjatuhkan satu sama lain. Dia ingin kita semua masuk dalam karya keselamatannya dan jangan sampai kita terjatuh dan jauh darinya. Karena saat ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di masa Prapaskah ini kita diajak untuk kembali bertobat kepada Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kita, dan kita dipanggil untuk kita bisa berproses di dalam kehidupan kita, di dalam setiap apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena mungkin saat ini adalah satu-satunya kesempatan kita yang diberikan oleh Tuhan. Marilah kita saling berbuah. Amin. Saat hening bagi kita semua.